Konservasi lanskap bentang alam ekosistem pesisir dan pulau kecil. Yang pertama, konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil saat ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Kawasan pesisir, wilayah pesisir, daerah pantai merupakan jalur saling pengaruh antara lingkungan daratan dan lingkungan lautan. Indonesia, negara kepulauan dengan panjang garis 81.000 km. Garis pantai yang sekarang ada hampir semuanya disebabkan karena naiknya muka laut akibat mencairnya es pada masa silam. Wilayah pesisir memiliki peran sangat penting. Sumber daya di wilayah pesisir menyediakan barang dan jasa, juga menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir dan sumber penghasilan masyarakat serta sebagai aset bangsa yang penting. Wilayah ini berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem dan penyedia berbagai kebutuhan hidup bagi hewan dan sebagainya. Interaksi manusia yang tidak seimbang terhadap wilayah pesisir ini, jika terjadi terus-menerus, akan menyebabkan penurunan potensi sumber daya alam, seperti mencegah banjir akibat pasang laut, penurun stok produksi ikan, dan penurunan produksi udang yang pada akhirnya merugikan masyarakat tanpa disadari. Konfigurasi pantai dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam, yang pertama adalah endapan hasil erosi sungai, yang kedua endapan lahar gunung berapi, yang ketiga gerakan kulit bumi, yang keempat erosi akibat hantaman gelombang laut. Faktor manusia, pembabatan tanaman pelindungan pantai, penggalian material di kawasan pesisir, pembuatan bangunan di daerah pengaruh keseimbangan pantai. Faktor dominan yang berpengaruh pada perubahan pantai, stabilitas garis pantai, faktor dari daratan, faktor dari lautan, faktor biotik. Faktor dari daratan, suplai materi pembentuk garis pantai dari hulu melalui jaringan sungai diendapkan di daratan pantai. Sedimen tergantung pada intensitas dan lamanya hujan turun, kelandaian lereng, kerapan vegetasi pada DAS, dan tingkat ketahanan material pembentuk lahan terhadap erosi. Suplai sedimen dapat bertambah akibat aktivitas gunung berapi, longsoran tebing, pengundulan hutan, dan runoff akibat berkurangnya daya serap lahan. Peningkatan suplai sedimen oleh sungai menghasilkan pantai akseri. Suplai sedimen dapat berkurang akibat pembangunan waduk, bendung, banjir kanal, dan penambangan di alur sungai. Pengurangan suplai sedimen menyebabkan erosi garis pantai. Faktor dari lautan, perubahan garis pantai tergantung pada 1. Energi dari angin yang menghasilkan gelombang. 2. Tingkat pasang surut yang bekerja sebagai garis pantai. 3. Tsunami, gelombang luar biasa yang terjadi secara mendadak akibat gempa bumi. Faktor biotik, proses biologi memainkan peranan penting pada pembentukan garis pantai. Tumbuhan pantai sangat penting untuk meredam energi gelombang yang menerpa kawasan pantai. Penambangan karang pantai dan pengundulan vegetasi pantai mengganggu stabilitas garis pantai akan mundur akibat abrasi. Ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove. Hutan mangrove adalah salah satu formasi hutan yang tumbuh di kawasan pesisir.
tumbuh tumbuh pada pantai-pantai terlindung yang berlumpur, delta, muara sungai besar, laguna, dan teluk yang terlindung. Dunia 170.000 kilometer dunia 170.000 kilometer persegi. ISME tahun 1992. Indonesia 3,8 juta HA di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Badan Intek tahun 1993. Terbesar di dunia FAO 1982. Ekosistem mangrove unik karena mencakup ekosistem daratan dan akuatik. Manajemen hutan, reaksi mangrove, menginventarisasi komponen-komponen ekosistem mangrove, menentukan dan mengetahui karakteristik komponen ekosistem mangrove yang akan dikelola secara intensif untuk menarik perhatian pengunjung, menentukan alternatif tujuan pengelolaan hutan, reaksi mangrove, menentukan dan mengembangkan teknik untuk mencapai tujuan pengelolaan yang ditetapkan. Pengelolaan hutan reaksi mangrove alternatif bertujuan 1. Konservasi ekosistem secara keseluruhan. 2. Komponen-komponen ekosistem tertentu, contoh habitat untuk burung, buaya, ikan, dan lain-lain. 3. Atraksi adat istiadat penduduk setempat yang memanfaatkan mangrove sebagai penopang utama kelangsungan hidupnya. 4. Bentuk-bentuk pemanfaatan mangrove yang dikelola secara rasional, pertambakan, penebangan, dan lain-lain. 5. Harus konsisten dengan rencana pengelolaan hutan mangrove dan kawasan pesisir nasional, teknik pengelolaan hutan reaksi mangrove, tanam nasional, hutan wisata, taman, cagar alam, dan lain-lain. Manajer profesional biofisik SOSEK. Biofisik keanekaragaman hayati dan lanskap, jenis langka dan eksotik, kondisi iklim dan tanah, keunikan SDTK nasional, regional, internasional, struktur tegak hutan, frekuensi lama pengenangan, dinamika populasi dan pelaku satwa. Sosial ekonomi, aksesibilitas terhadap lokasi rekreasi melalui sarana angkutan darat atau air, kedekatan dengan tempat tinggal penduduk, aksesibilitas di dalam hutan, tingkat pendidikan, kesadaran, pendapatan, dan lapangan kerja penduduk, karakteristik calon pengunjung, dan lain-lain. Terima kasih.